Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Berhani dari kelas Teknik Informatika reguler pagi 21 CNSA dengan nomor MPM 215520111145. Oke, di video kali ini saya akan mendemokan program dan database dari UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2 dengan dosen pengampu Pak Guntur. Oke, sekarang eh, saya akan awali dengan menjelaskan dari database yang sudah saya buat. Untuk format database di sini, formatnya yaitu db underscore UTS underscore PBO2 underscore NPM saya 215520111145. Dan isi database-nya diantaranya ada tabel alat, tabel divisi, tabel pegawai, tabel penjualan, tabel user. Oke, sekarang untuk relasinya di sini, ini relasi dari database-nya. Pertama-tama saya akan jelaskan mengenai TB user. Oke, di tabel user ini, ID user di sini primary key merelasi berelasi ke ID user di tabel pegawai. ID user di sini sebagai indeks dan lanjut ke tabel divisi. ID divisi di sini sebagai primary key. Di sini berelasi ke ID divisi di tabel pegawai, lalu lanjut kode alat di tabel alat, so, itu menjadi primary key, dan berelasi ke kode alat sebagai indeks di tabel penjualan. Dan di tabel pegawai, untuk kode pegawainya sebagai primary key itu berelasi ke kode pegawai sebagai indeks di tabel penjualan. Oke, mungkin itu untuk relasinya. Untuk relasinya itu. Dan ini untuk tabel user. Ini sudah saya isikan di sini admin untuk level admin nanti masuk ke menu utama. Untuk level produksinya di sini ada email produksi@gmail.com dan untuk marketingnya yang ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuka soal dan membuka NetBeans. Untuk soal poin yang pertama, di sini tambah user baru melalui daftar dengan level produksi. Lakukan validasi seperti data kosong, email yang sudah ada, email salah penulisan, password lemah, kurang dari 8 karakter, dan sebagainya. Apakah sudah benar validasinya? Bang, kita ke menu login, kita run. Oke, setelah kita run, karena di poin satu ini perintahnya tambah user melalui daftar, kita langsung di sini kita validasikan untuk data kosong. Langsung klik berdaftar. Nah, di sini muncul validasi, data harus diisi semua. Oke, validasi pertama sudah bisa. Yang validasi kedua yaitu email yang sudah ada. Berarti kita harus samakan email untuk validasi di sini. Untuk email di sini kita coba yang produksi. Produksi. Ini sudah sama ya sama di sini. Lalu passwordnya produksi 12. Di sini juga isi yang sama.
berdasarkan, oh ini produksi. Di sini kita sebagai level produksi daftar. Nah, di sini muncul validasi email sudah terdaftar. Oke, lanjut. Sekarang email salah penulisan. Eh, kita cukup hapus satu huruf saja, misalkan .com, M-nya hilangin, daftar. Maka di sini validasinya muncul username harus berupa email. Yang artinya berarti username di sini salah. Salah penulisan maksudnya. Oke, kita benerin lagi username-nya pakai email. Sekarang password. Kita validasikan password di sini lemah. Artinya mudah orang menebak. Oke, kita ketikkan password yang simple. Saya mengetikkan password dari 1 sampai 8. Kita daftar. Maka di sini muncul validasinya password harus mengandung setidaknya satu huruf besar. Artinya di sini passwordnya eh, mudah ditebak atau lemah. Validasi selanjutnya yaitu jika password kurang dari 8 karakter. Kita inputkan 3 karakter daftar, maka di sini validasinya muncul password terlalu pendek, minimal 8 karakter. Oke, sekarang lanjut. Login dengan level admin di menu utama. Berarti sekarang kita kembali. Kembali, terus login dengan level admin. Nah, di sini sudah ada level adminnya. Admin, gmail.com. Passwordnya admin, login. Maka muncul validasi selamat datang. Oke, di sini sudah masuk ke menu utama. Lalu poin kedua, tambah user baru oleh admin melalui tambah data user dengan level marketing. Dengan level marketing. Di sini levelnya marketing. Tersimpan. Ya. Maka di sini akan muncul dua data baru dengan ID user, user 004 dan user 005. Serta saya memunculkan satu eh, data lagi. Jadi total menjadi user 006. Oke. Lakukan juga validasi di sini. Apakah sudah benar validasinya? Misalkan di sini emailnya kita salahkan. Di sini sudah ada muncul validasi bahwa memberitahukan bahwa email di sini salah penulisannya. Lalu untuk password, di sini passwordnya terlalu pendek, minimal 8 karakter, dan itu validasi yang benar. Yang ketiga, buka form pegawai, lalu klik salah satu data di tabel pegawai. Oke. Sekarang kita ke tabel pegawai.
Ini sudah masuk ke eh, form pegawai. Lalu klik salah satu data di tabel pegawai. Coba ganti ID user dengan ID user yang lain yang berwarna merah. Berwarna merah di sini. Maka di sini validasinya ID user sudah digunakan. Kita ganti menjadi yang warna. Maka di sini validasinya berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini validasinya data berhasil diupdate. Oke, lakukan juga untuk validasi eh, mengubah mengubah nama pegawai, jenis kelamin, alamat. Oke, buka biru. Di sini cuma Nagi doang, wanita. Oke, ya. Ini sudah digunakan gitu ya. Nah, di sini sudah digunakan. Oke, itu validasinya. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Lakukan pencarian data user. Oke, sekarang pegawai yang akan kita cari adalah Randy Pangalila. Randy Pangalila. Nah, di sini sudah ada ya untuk nama pegawai di sini Randy Pangalila dengan jenis kelamin pria. Baik, sekarang poin kelima. Lakukan tambah data pegawai baru sebanyak dua data baru. Lihat apakah kode pegawai sudah muncul otomatis dan format sesuai ketentuan. Oke, kita tambah lagi data orang-orang ya. Orang, di sini namanya adalah orang. Sukabumi. Iya, di sini kode pegawainya sudah muncul otomatis ya. Berarti 7. Data berhasil diupdate, lalu nah sudah ada ya. Oke, lakukan pencarian data pegawai. Najib Barhani. Nah, ini sudah ada data pegawai. Oke, yang ketujuh, kita ubah password. Ubah password. Jadi di sini kita mengubah password dari admin ya. Yang awalnya itu password admin, admin 12. Baik, admin 12, password baru, admin 14. Ubah. Maka di sini validasinya password berhasil diubah. Kali, terus kita logout. Di sini kita masukkan lagi email dari admin. Admin, admin.com. Lalu ketik yang tadi. Nah, sudah berhasil. Dan ini untuk profil ya.
Bisa dilihat untuk profilnya ya. Oke, lanjut. Login dengan level produksi di menu utama. Oke, di menu utama. Kita kembali lagi ke NetBeans. Karena ini sudah kembali lagi, kita kembali run lagi di menu login. Dan sekarang akan akan login menggunakan kita akan login menggunakan level produksi ya. Oke. Oke, produksi di sini gmail.com. Lalu setelah itu masukkan saya produksi at 13 login. Selamat datang, itu validasinya ya. Oke, sekarang lanjut. Di poin ke-9, klik data divisi, berarti kita masuknya ke produksi data. Nah, di sini lakukan perubahan data di gaji pokok. Oke, kita ambil contoh di ID divisi 01 ya. Kita ubah gaji pokok di sini. Gaji pokok dan tunjangan. Sebelum itu lakukan validasi seperti memasukkan huruf di gaji pokok. Masukkan huruf. Oke, tidak bisa. Sekarang kita ganti saja gaji pokoknya. Di sini saya masukkan 6 juta dan tunjangan 700.000. Coba, maka validasi data berhasil simpan. Oke. Oke, sekarang kita ke poin 10. Untuk poin ke-10, klik data alat, lalu tambah data alat minimal 3 alat. Nama alat bisa dilihat dari poin 27. Oke, untuk data alat, ini adalah tampilan dari menu data alat. Oke, sekarang kita tambahkan. Di sini kita tambahkan nama alat, yaitu suntikan. Sini nama alatnya adalah suntikan ya. Untuk validasinya di sini di kode alat sun 000 untuk nama alat suntikan. Itu untuk validasinya. Lihat apakah kode alat yang muncul sudah benar. Lakukan juga validasi inputan seperti biaya produksi dan harga jual hanya bisa diinput angka. Jika diinput huruf, lihat apa yang terjadi. Oke. Sekarang kita akan input memakai huruf. Maka di sini tidak bisa. Oke, untuk memasukkan huruf tidak bisa. Sekarang kita isi biaya produksi. Di sini biaya produksi 20.000. Harga jualnya 25.000. Oke, kita simpan. Maka di sini validasinya data berhasil simpan. Jika eh, di poin ke-11, ketik salah satu data di tabel alat, ubah isi harga jual menjadi lebih kecil dari biaya produksi. Lihat apa yang terjadi. Harusnya muncul pesan karena sesuai ketentuan harga jual harus lebih besar dari biaya produksi. Oke, kita ubah di kode alat ter 001 dengan nama alat termometer biaya produksi 7.500
Maksud saya 75.000, harga jual 12.000, lim, eh, 12.500. Oke. Mungkin jangan yang ini ya. Kita pakai yang nama alat blood pressure monitor. Oke. Kita ubah biaya produksinya menjadi 70.000. 70.000, eh, maksud saya 700.000 karena harga jualnya di sini 600.000. Oke, kita simpan. Nah, di sini muncul validasi. Validasi dengan sesuai ketentuan, maka harga jual harus lebih besar dari biaya produksi. Oke. Setelah itu kita lakukan pencarian data alat. Di sini kita cari data yang kita masukkan tadi ya. Cari data yang kita masukkan tadi. Sun. Nah, saya cari di sini dengan keyword Sun. Di sini muncul kode alat Sun dengan awalan Sun, nama alat suntikan. Oke. Setelah itu kita kembali, kita ubah password. Berarti ini kita mengubah password dari level produksi ya. Oke. Di sini level produksi kita ubah. Oke, kita ubah terlebih dahulu. Awalnya passwordnya di sini produksi @12. Saya ketik ulang @12 menjadi produksi @12 menjadi produksi @13. Oke, kita ubah. Maka di sini password berhasil diubah. Oke, kita kembali lagi ke NetBeans. Kembali. Sekarang kita lihat di profil. Oke, di sini sudah ada pengawalnya. Di sini saya masukkan eh, nama pegawai yaitu PRJ Hidayah. Oke. Sekarang lanjut ke login dengan level marketing di menu utama. Kembali lagi seperti tadi, kita awalnya login lagi menggunakan marketing ya. Oke, marketing di sini. Oke, mohon maaf. Marketing, login, marketing. Marketing di sini udah marketing at Gmail. Selamat datang, marketing. Selanjutnya, di poin ke-15, klik data penjualan. Data penjualan. Nah, di sini sudah ada ya data penjualannya. Lakukan tambah data baru sebanyak 2 data. Berarti kita tambah data penjualan.
Oke, sekarang login dengan level marketing di menu utama di menu utama lagi. Oke. Jadi untuk di level marketing ini kita menggunakan email marketing@gmail.com dengan passwordnya marketing at 14. Oke. Marketing at gmail.com. Lalu untuk passwordnya di sini marketing marketing at 14. Oke, di sini muncul validasi selamat datang. Kita langsung ke NetBeans. Eh, Poin ke-15, klik data penjualan. Oke, kita klik data penjualan di marketing. Lalu lakukan tambah data baru sebanyak dua data. Lihat apakah nama pegawai sudah otomatis muncul. Dan saat nama alat dipilih, apakah harga jual muncul otomatis. Lihat juga apakah kode penjualan sudah muncul otomatis dengan benar sesuai ketentuan. Oke, di sini untuk validasi nama pegawai otomatis. Di sini sudah muncul otomatis nama pegawainya adalah Najib. Oke, sekarang tambahkan data penjual. Di sini sudah ada data penjual tersimpan. Lalu lanjut ke poin ke-6. Logout dan login lagi dengan level marketing yang berbeda. Oke, level marketing yang berbeda. Ini marketingnya untuk passwordnya. eh, Oke. Untuk poin ke-16, logout dan login lagi dengan level marketing yang berbeda. Sudah, tinggal eh, lanjut ke poin 17, klik data penjualan, lakukan tambah data baru sebanyak dua data. Lihat apakah nama pegawai sudah otomatis muncul. Untuk validasi nama pegawai muncul otomatis, di sini sudah muncul otomatis dengan nama pegawai Najib Barhani. Dengan nama alat di sini adalah blood glukosa meter. Untuk harga jual 500.000. Lanjut ke poin 18, klik salah satu data di tabel penjualan. Jika yang dipilih adalah data yang namanya sesuai dengan login, maka bisa dilakukan ubah data di jumlah. Tapi jika yang dipilih adalah yang namanya tidak sama dengan login, maka harus muncul pesan data tidak bisa dipilih. Yang ke-20, klik profil dan lihat apakah data yang tampil sesuai. Oke, dan ini untuk profil. Di sini data yang ditampilkan sesuai dengan poin yang ada di graf ke-20. Oke. Sekarang kita buka lagi menu login di poin terakhir. Sekarang kita login ke level produksi. Masukkan passwordnya. Oke, sekarang kata perintahnya adalah klik data penjualan. Data penjualan. Lalu di sini
lakukan pencarian data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.